A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimul anbiya'i wal mursalin fa salawatullah wa salamuhu ala rasulillah shadiqul wa'dil amin. Jamaah salat lail yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Orang yang berpuasa karena Allah bukan karena yang lain, dan ikhlas karena Allah, dan tidak berharap apapun kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan diampuni? Mungkin kemarin, mungkin pada saat pertama, mungkin hari ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita semua, terutama saya, gudangnya dosa. Cuma saya ditakdirkan berada di depan. Padahal kalau ngukur dosa, insya Allah dosa saya lebih besar dari jemaah semua. Oleh karena itu, maka maghfirah Allah lah yang akan menyelamatkan kita bersama. Umar bin Khattab menyampaikan, mencari orang yang tidak pernah berbuat salah sama dengan mencari kuda yang bertanduk. Tidak akan pernah ada. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Amirul Mukminin, kalau setiap manusia pasti pernah berbuat salah, lalu siapa orang baik itu? Maka Sayyidina Umar menyampaikan, orang yang baik adalah orang yang pasti pernah melakukan kesalahan. Orang yang baik itu adalah orang yang pasti pernah melakukan sebuah kekeliruan, lalu insaf atas kekeliruan yang ia perbuat, dan tidak sejengkal pun perbuatan salah ia ulangi, lalu bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Salah satu tatenger, salah satu karakteristik ciri orang yang diampuni, ibadahnya makin rajin kepada Allah Subhanahu wa taala, suara lisannya tidak mudah menyampaikan orang lain lebih jelek dari kita. Karena semakin orang diampuni oleh Allah, semakin menganggap orang lain lebih baik dari kita. Pada malam ini, insya Allah kita akan menceritakan satu hal peristiwa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Makanya sholawat ketika tahiyat itu, Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian kama shollaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Kami sholawat kepada Rasulullah sebagaimana kami bersolawat kepada Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan mendapatkan berkah Muhammad Rasulullah sebagaimana Allah memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim. Suatu ketika Nabiullah Ibrahim ditanya oleh sahabat, li ayyi syai'in, ada apa gerangan? Kalau pakai bahasa ilmiahnya, faktor apa saja yang menyebabkan? Li ayyi syai'in, faktor apa saja yang menyebabkan? Ittakhadhakallahu, Allah tiba-tiba memilih Tuhan khalilan sebagai kekasih Allah. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mendengar pertanyaan ini, faqala bisalasati asya. Nabi Ibrahim kemudian menjawab dengan 3 hal yang akan kita bahas malam ini. Yang pertama, ikhtartu amrullahi ala amri wairihi. Kami memilih urusan Allah daripada urusan-urusan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi,
memilih urusan Allah daripada urusan yang lain. Jadi Nabiullah Ibrahim walaupun 80 tahun usianya dan kemudian saking inginnya punya anak, terus 80 tahun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya punya putra. Akhirnya dikaruniai Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Pada saat Nabi Ibrahim usia 80 tahun itu kemudian mendapatkan putra, tiba-tiba pada waktu setelah melahirkan, Nabiullah Ibrahim senang-senangnya berkumpul dengan istri dan putranya, Allah memintanya untuk membuat kedua orang yang dicintainya itu pergi, diantar ke padang yang sangat tandus. Sesampai di situ, Nabi Allah Ibrahim juga diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan manusia yang sangat lembah. Ibu dari Nabi Ismail itu bersama anak yang masih kecil itu di sebuah padang yang sangat tandus. Tapi Nabiullah Ibrahim mengorbankan keinginan untuk bersama putranya, bersama istrinya, ditinggalkannya. Sampai-sampai istrinya Nabi Ibrahim bertanya, apakah ini perintah Allah? Iya, perintah Allah. Kalau perintah Allah pasti ada jalan keluarnya. Saya ulangi, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau perintah Allah pasti ada jalan keluarnya. Begitu juga dengan puasa kita. Kita enak kalau siang hari minum es, makan pada saat lapar, sarapan pagi, tetapi kita memilih perintah Allah daripada keinginan-keinginan kita sendiri. Kita senang membicarakan kesalahan orang lain, tapi karena Allah membenci orang membicarakan kesalahan orang lain, kemudian kita tiba-tiba hati kita ditata untuk tidak membicarakan kesalahan orang lain, sebab orang yang dibicarakan itu akan mentransfer kesalahannya menjadi dosa orang yang bicarakan. Itulah sebabnya Nabiullah Ibrahim itu ditasbihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilullah, mengorbankan seluruh keinginannya demi keinginan Allah Subhanahu wa taala, menggadaikan setiap keinginannya demi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah puasa yang kita lakukan menggadaikan lapar, menggadaikan haus, menggadaikan melakukan sesuatu yang menyenangkan siang hari, tetapi ketika Allah mengatakan tidak boleh, kita tidak melaksanakannya. Insya Allah salah satunya sudah kita kerjakan. Yang kedua, wa mahtamamtu, dan aku tidak pernah risau, kata Nabiullah Ibrahim, bima, dengan perkara apapun, takaffalallahu li, yang sudah Allah menanggungnya. Jadi menurut Nabi Ibrahim bahwa setiap kehidupan manusia, rizkinya, hidupnya, apapun takdirnya, itu sudah tanggungan Allah. Jadi tidak pernah resah. Ini ikhlas yang sangat tinggi. Ini tawakal yang sangat tinggi. Jadi Nabi Ibrahim seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, warda bima qasamallahu lak, menerima apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk 80 tahun tidak dikaruniai putra. Termasuk ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya, termasuk disuruh meninggalkan anak istrinya di padang yang sangat tandus. Tapi ketahuilah, setiap perintah Allah pasti untuk kebaikan. Mungkin tidak akan ada air Zam-Zam kalau tidak ada terjangan kaki lucu dari Ismail kecil saat itu, sehingga tiba-tiba air Zam-Zam keluar dari. Bayangkan seberapa dalam sih air Zam-Zam, apa tuh, kakinya Nabi Ismail itu menyentuh pasir, tiba-tiba keluar air. Allah ingin menyampaikan bahwa setiap perintah Allah adalah demi kebaikan manusia, dan Nabiullah Ibrahim melaksanakan itu semua. Tidak pernah mengeluh terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin menjadi kekasih Allah, Khalilullah, maka warda bima qasamallahu lak, menerima apapun yang telah diberikan oleh Allah, mensyukuri setiap apapun yang diberikan oleh Allah. La in syakartum
la azidannakum. Kalau engkau mensyukuri nikmat yang telah aku berikan, pasti akan aku tambah. Allah menyampaikannya. Maka kalau anak muda yang masih muda, kalau gaji jenengan itu sedikit, syukuri. Hanya dengan mensyukuri saja, tiba-tiba Allah menyampaikan, aku akan menambahnya. Siapa yang berjanji? Allah yang punya harta, yang punya kekayaan, yang punya takdir, yang menyampaikan engkau cukup mensyukuri saja, maka engkau bisa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kebanyakan orang salah. Takdir adalah datang dari Allah, jadi tidak perlu kerja. Pada Allah menyampaikan, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Allah memberikan sesuatu sesuai dengan usaha manusia. Bahkan dengan kalimat nafinya, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah nasib, Allah tidak akan pernah merubah takdir kalau manusia itu sendiri tidak merubahnya. Jadi tawakal itu setelah berusaha. Bagi orang yang tidak berusaha, maka dibiarkan oleh Allah walaupun itu takdir mubrom. Takdir mubrom itu ada 3. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. 1, ajal. Idza jaa ajalun la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu tidak bisa dirubah-rubah. Tidak ada dokter hebat yang bisa mengundurkan. Tidak ada penjahat yang bisa memajukan orang meninggal dunia. Kalau dia ditembak kemudian meninggal dunia, sudah waktunya meninggal dunia. Joshua bukan yang membunuh, bukan Sambo. Sambo hanya perantara. Sudah waktunya saat itu meninggal dunia. Yang kedua kekayaan, rezeki. Yang ketiga adalah jodoh. Jodoh itu sudah takdir yang diberikan Allah, tidak bisa dirubah-rubah. Dan Allah menyampaikan setiap manusia pasti punya jodohnya. Loh, bukankah ada manusia sampai meninggal dunia tidak punya jodoh? Diberi oleh Allah, tetapi Allah cuma minta ke manusia berusaha. Ibaratnya seperti ini, hadirin. Saya dibuatkan kopi oleh istri saya, diletakkan di meja. Ini sudah takdir mubrom. Ini pasti milik saya, bukan punya anak saya, bukan punya ponakan saya, bukan punya tetangga saya. Ini pasti milik saya. Tetapi kopi itu tidak akan pernah masuk ke tenggorokan kalau saya tidak mengambilnya kemudian memasukkannya. Mungkin rizki, jodoh sudah amping-amping di depan kita, cuma kita tidak pernah mengambilnya, tidak berani menyampaikannya, tidak berani melakukannya, maka takdir itu tidak sampai kepada kita. Dan hebatnya Allah menyampaikan seperti ini, hadirin. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Tidak akan kubiarkan siapapun bergerak itu berusaha, berusaha, illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah menjamin rezekinya. Itulah sebabnya tukang koran, tukang becak, yang pekerjaan-pekerjaan kecil itu tiba-tiba kok bisa makan ya? Kok bisa naik haji ya? Kok bisa menghidupi keluarganya ya? Berapa sih sebenarnya yang didapat oleh mereka itu? Tapi Allah menjamin siapapun yang bergerak saja, melakukan usaha apapun yang dia lakukan, Allah menjamin rezekinya. Yang ketiga, wa ma ta'asyaitu. Aku tidak pernah makan malam, kata Nabi Ibrahim. Wa ma taghadzaitu, dan aku juga tidak pernah makan siang, kata Nabi Ibrahim, illa ma'ad dhaifi, kecuali dengan tamu. Dalam satu riwayat, ketika tidak ada tamu, Nabi Ibrahim pernah berjalan 2 mil jauhnya mencari orang untuk diajak makan. Rasulullah menyampaikan seperti ini, hadirin, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li'aihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sampai kepada titik optimum keimanan yang sempurna sampai kita menyayangi orang lain sama dengan menyayangi dirinya sendiri. Jadi Nabi Ibrahim ketika lapar, dia merasakan bagaimana laparnya orang lain.
Ketika ingin makan, maka mulutnya tidak pernah terbuka sebelum orang lain diajak untuk makan. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin setiap sedekah yang diberikan kepada orang lain bukan berkurang. Karena matematika Allah tidak sama dengan matematika kapitalis. Kalau matematika kapitalis, sesuatu yang diberikan kepada orang lain pasti berkurang. Tapi Allah menyampaikan setiap kebaikan yang engkau berikan, maka ditumbuhkan 7. Dari 7 itu fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian dari 7 itu digandakan menjadi 100. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apa itu maksudnya? Apa kata Rasulullah? Kalau engkau sedekah 1 dirham, maka Allah mengembalikan 7 kali lipat, 7 dirham. Kalau kita sedekah 1000, maka Allah mengembalikan 7000. Kalau kita sedekah di masjid takjil misalnya 10 bungkus, Allah mengembalikan 49 bungkus. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menyampaikan kebaikan yang dilakukan oleh manusia, baginya akan dikembalikan 10 kali lipat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sedang resah, datanglah ke tempat anak yang bermain, bawalah permen atau air mineral, berikan kepada anak yang haus itu. Lihat wajahnya. Karena Rasulullah bilang seperti ini, al-yadul ulya khayrun min yadis suflah. Tangan di atas itu akan lebih baik dari tangan yang di bawah. Tidak sederhana itu maknanya. Makna yang pertama, pahalanya pasti lebih besar dari yang ngasih. Yang kedua, kebahagiaannya dilipat gandakan 7 kali lipat atau 10 kali lipat dari kebahagiaan orang yang dikasih. Kalau anak kecil yang minum minuman yang kita berikan itu bahagia, posisinya di 30%, maka kita akan mendapatkan 150%, 210%. Tiba-tiba pulang ke rumah, kok hati saya enak ya? Bapak tadi marah-marah, kok sekarang kok enak ya? Ternyata si bapak beli nasi bungkus, diberikan kepada orang yang tidak empunya, dimakan olehnya, dan Allah menjamin 7 kali lipat minimal kebahagiaan orang itu akan diberikan kepada kita. Bukan hanya itu, kalau fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dikembalikan 7 kali lipat itu. Gaji suami kita 2 juta, cicilan kita 4 juta. Cukup? Ternyata cukup. Mengapa? Mungkin ibu pernah sedekah kepada orang lain. Yang melijo mungkin pernah membuat murah 5.000 rupiah kepada pembeli. Mungkin kita pernah sedekah di masjid. Mungkin kita pernah membuat sesuatu yang membuat orang lain bahagia. Terakhir, tiba-tiba mayat ketika meninggal dunia, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba curhat kepada Allah. Laula akhortani ila ajalin qarib la as-saddaqah, ya Allah, seandainya engkau mengundurkan sedikit saja ya Allah dari kematianku, niscaya aku sedekah. Kenapa? Karena ternyata dia dikubur mendapatkan pahala sholat, pahala ngaji, pahala taraweh, pahala sujud, pahala wudhu, pahala taklim. Tanya kepada malaikat, malaikat, kenapa saya dapat pahala taraweh? Saya sudah meninggal dunia. Kenapa saya dapat pahala sujud? Saya meninggal dunia. Kenapa saya dapat pahala sholat tahajud? Saya sudah meninggal dunia. Apa kata malaikat? Iya, engkau sudah meninggal dunia 8 tahun yang lalu. Engkau meninggal dunia. Tapi karpet yang kau letakkan di masjid dipakai oleh orang sujud. Lampu yang kau sedekahkan di masjid dipakai oleh orang yang baca Al-Quran. Mushaf Al-Quran yang kau tabur di masjid dibaca oleh 100 orang. Panti asuhan yang kau bangun itu dipakai oleh orang anak-anak yang ngaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.